Video ini untuk orang yang ingin mengerti tentang kamera, orang yang baru saja melihat kamera, bahkan orang yang tidak tahu apa itu kamera. Maka dari itu, video ini akan menjelaskan apa itu kamera dan bagaimana cara pengoperasiannya untuk pemula yang ingin videonya menjadi terlihat lebih profesional. Kamera gunanya adalah untuk menangkap gambar dan merekam gambar. Untuk kamu yang baru saja memegang kamera, pastinya akan kebingungan bagaimana cara mengoperasikannya. Kecuali jika kamu orang yang sok tahu, kamu akan terlihat seperti orang yang sudah profesional. Tapi jaminannya adalah hasilmu tidak akan jauh dari ini. Lalu bagaimana caranya? Pertama, sebelum mengatur-ngatur dan memain-mainkan kameramu, yang harus kamu tahu terlebih dahulu yaitu tentang segitiga exposure, ISO, aperture, dan shutter speed. Ketiganya adalah satuan aspek yang harus terus berkaitan, berhubungan, dan bersatu dalam segitiga exposure. Terus gimana cara menyatukannya? Apa itu ISO, aperture, shutter speed? Sebelum mengetahui bagaimana cara menyatukan ketiganya itu, kita akan membahas terlebih dahulu satu persatu. ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO-nya, semakin banyak cahaya yang masuk. Dan jika semakin rendah ISO-nya, maka semakin dikit cahaya yang masuk dan membuat gambar menjadi gelap. Aperture adalah bukaan dari lensa kameranya, diafragma lensa yang diukur dengan f-stop. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar bukaannya. Jadi semakin banyak cahaya yang masuk dan juga akan mendapatkan depth of field, ruang tajam yang semakin sempit yang disebut bokeh atau blur background. Sebaliknya, jika angka semakin besar maka bukaannya semakin kecil yang artinya akan ada sedikit cahaya yang masuk dan akan mendapatkan gambar yang detail seluruhnya tanpa ada blur background. Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor yang diukur dalam satuan detik. Semakin tinggi shutter speed, semakin cepat kamera menangkap gambar. Kecepatan shutter akan berpengaruh pada gambar yang dihasilkan. Semakin kecil angka shutter speed, semakin terang gambar yang diperoleh, tapi akan mendapatkan pergerakan gambar yang terlihat blur atau disebut motion blur. Dan jika kita menggunakan shutter speed yang tinggi, intensitas cahaya yang masuk semakin sedikit, tapi gambar yang didapat akan terlihat jelas tanpa adanya blur. Sebelum kita lanjut untuk mengcombine menyatukan ketiganya itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu FPS yang nantinya akan ada hubungannya dengan shutter speed. Video pada dasarnya tersusun dari foto atau gambar yang disusun dan diganti-ganti setiap detiknya. Semisal frame rate 25 fps yang mana ada 25 gambar yang diganti-ganti dalam satu detiknya. Saking cepatnya mata kita sudah tidak bisa lagi melihatnya sebagai gambar yang diam, tapi gambar yang bergerak yang disebut dengan movie picture atau video. Semakin tinggi frame rate atau FPS-nya, semakin detail dan jelas pergerakannya. Jika FPS-nya kecil, maka gambar yang dihasilkan akan terlihat tidak jelas dan blur. Jadi mana yang lebih baik yang kita harus gunakan? Sebenarnya dengan 24, 25, atau 30 frame per second, kamu sudah cukup membuat video dengan kualitas standar. Bahkan standar yang digunakan dalam film adalah 24 fps yang membuat mata kita sudah nyaman untuk menontonnya. Di atas itu seperti 50, 60, 120 fps sampai 1000 fps sudah dikatakan frame rate yang tinggi di atas standar.
Tapi perlu diingat, frame rate yang tinggi hanya digunakan untuk game dan slow motion. Game membutuhkan FPS yang tinggi untuk mendapatkan pergerakan yang jelas, halus, dan tidak patah-patah. Dan juga slow motion untuk mendapatkan slow yang smooth harus menggunakan FPS yang tinggi. Karena jika menggunakan FPS yang rendah, ketika kita memperlambatkan videonya 50%, maka hasilnya tidak akan halus dan patah-patah. Resiko jika kamu memakai frame rate yang tinggi untuk membuat video biasa adalah video yang dihasilkan akan terlihat kaku, karena terlalu banyaknya frame di dalam satu detiknya. Berbeda dengan video biasa yang memakai frame rate standar seperti 25 fps, video yang dihasilkan akan terlihat realistis. Karena mata manusia terbiasa dengan pergerakan seperti itu, motion blur. Kalau tidak percaya, coba praktekkan sendiri dengan menggerak-gerakan tangan di depanmu, maka yang terlihat akan sama seperti penggunaan frame rate di 25 fps. Jadi apa hubungannya FPS dengan shutter speed? Simpel aja, tidak harus menjelaskan dengan detail karena ini adalah rumus yang sering dipakai untuk membuat video yang berkualitas. Rumusnya adalah FPS dikali 2 dengan shutter speed. Jika frame per secondnya 25 fps, maka shutter speed yang digunakan adalah 2 kali dari angka fps-nya, yaitu 1/50 dan seterusnya. Dan sekarang kita sudah ada di pembahasan bagaimana cara menyatukan ketiganya itu untuk mendapatkan hasil yang tepat dan benar. Pertama, atur terlebih dahulu kameramu ke mode manual dan pilih FPS yang akan kamu pakai. Jika FPS yang kamu pakai 25 fps, maka shutter speednya harus kamu sesuaikan 2 kali dari angka fps-nya, yaitu 1/50. Setelah itu kamu bisa atur ISO dan aperture-nya. Ada dua kasus di mana kamu harus mengatur ketiganya itu untuk mendapatkan exposure yang tepat, yaitu kondisi overexposure yang terlalu terang dan kondisi low light yang gelap. Kondisi yang mana terlalu banyak cahaya, walaupun kamu sudah mengatur ISO di angka yang paling rendah, tapi tidak bisa juga menurunkan intensitas cahaya yang masuk. Jangan khawatir, naikkan aperture-nya. Dengan menaikkan angka aperture-nya, maka akan semakin kecil bukaan lensanya yang membuat cahaya yang masuk semakin sedikit. Tinggal disesuaikan dengan kondisinya. Jika pencahayaannya sudah normal, maka exposure-nya bisa dikatakan sudah tepat. Kondisi yang sangat minim cahaya atau gelap, di kondisi seperti ini kamu tidak boleh sembarangan memainkan ISO-nya. Memang benar jika kita menaikkan ISO-nya maka akan semakin terang gambarnya, tapi jika kamu menaikkan ISO-nya di kondisi yang gelap maka akan semakin banyak noise yang didapat. Jika kamu tidak tahu apa itu noise, kamu bisa melihat perbedaan dari gambar ini. Gambar yang ISO-nya tinggi terlihat terang, tapi terdapat banyak noise yang terlihat mengotori gambarnya. Sedangkan gambar yang ISO-nya rendah terlihat gelap, tapi tidak adanya noise yang membuat gambarnya terlihat bersih. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Caranya adalah dengan menggunakan lighting untuk menerangi ketika sedang berada di kondisi yang kurang cahaya. Atau jika kamu tidak mempunyai lighting, carilah tempat yang terdapat sumber cahaya yang cukup. Jadi, itu adalah caranya. Bagaimana? Mudah kan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pergi dan carilah kamera untuk belajar, dan bereksperimenlah dengan kreasi yang kamu punya. Saya Heri and see you. Lagi di sini. Gitu, Pak. Diam di sini. Iya, bentar.